Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RW dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah channel yang khusus membahas, bukan khusus, ini kan channel utama gue ya, bukan channel baru ya. Ya udahlah ya. Jadi gue untuk video kali ini tuh membahas seperti apa yang telah gue sandingkan di thumbnail maupun juga di judul ya. Gue ingin membahas anime Majo no Tabi Tabi ya. Gue sampai nyari anunya dulu loh, apa namanya? Wallpapernya dulu sebelum bikin ini video. Lo tahu kenapa? Karena gue suka. Ya gitu aja. Yang jadi jawaban adalah kenapa gue sampai suka sama anime ini ya. Buat teman-teman yang tidak tahu, kalau mau nonton anime ini hanya bisa ditonton di Muse Indonesia karena lisensinya sudah diambil oleh Muse Indonesia. Teman-teman bisa buka aja channel Muse Indonesia ya. Di sini gue ikut merekomendasikan ke teman-teman, dan judulnya itu bukan Majo no Tabi Tabi tapi judulnya apa ya? Elaina Journey of Work ya rasanya. Nah ini nih, Wandering with the Journey of Elaina. Jadi bagi teman-teman yang bingung kan judulnya apa, gue cari-cari nggak nemu. Judulnya ini Wandering with the Journey of Elaina kalau teman-teman ingin nonton di Muse Indonesia. Oke, bagi teman-teman yang nggak tahu, anime itu tayang persis di musim fall 2020. Sebenarnya udah tayang di tanggal 2 Oktober, tapi entah kenapa gue baru bisa nonton sekarang gara-gara mungkin gue awalnya nggak tertarik banget ya. Tapi ketika gue lagi gabut dan gue cek Muse Indonesia, ada judul yang menarik ya, yaitu adalah ini, Wandering of the Witch, The Journey of Elaine atau Majo no Tabi Tabi. Sesuai dengan judulnya, anime ini jelas bertema Majo alias penyihir wanita ya kan. Kalau kita melihat dari wallpaper yang gue lihat sudah jelas banget kalau dia tuh seorang penyihir karena topinya gede banget, segede gaban gitu ya. Ciri-ciri anime yang ada penyihirnya itu ya, karakternya itu ya pakai topi yang gede banget gitu ya, udah kayak payung gitu gedenya. Lantas kenapa gue mengatakan gue suka banget sama anime ini padahal gue menonton episode per 1, itu sederhana banget. Visualisasi yang sangat cantik yang membuat gue nggak bisa berpaling sedetik pun dari yang namanya keindahan dalam karya animasi yang dibuat sempurna tanpa mengindahkan sebuah estetika dan menjelek-jelekan sebuah latar yang lebih indah daripada sebuah pemandangan yang ada di benak manusia gitu loh. Jadi gue jujuran aja ya, selama gue menonton episode satunya itu, hal yang pertama kali gue tonton itu bukanlah gue ingin memahami jalan cerita, tapi kenapa kekuatan visualnya itu begitu dalam gitu ya. Gue nggak bilang ini bagus banget, nggak bilang ini wah banget, Ufotable lewat, bonus lewat, Madhouse lewat, bukan. Tapi kedalaman dari visualnya itu yang membuat gue tercengang gitu. Ya, gue tercengang, bukan terngaceng ya. Itu mah hobi lu pada gitu. Jadi kita teman-teman itu mencari anime yang membuat teman-teman dimanjakan secara visual, maka anime inilah yang memang bener-bener memanjakan diri lo ketika nonton. Terakhir kali gue nonton anime yang kayak gini ya, karena gue suka visualnya tuh cuma satu judul. Yang itu yang bikin gue nonton gara-gara kekuatan visual, yaitu adalah Violet Evergarden. Lalu gue kembali mendapatkan anime dengan kekuatan visual dengan judul Majo no Tabi Tabi. The Witch apa ya? The Witch apa tadi? Elaine, yang penting The Journey of Elaine, petualangan Elaina. Jadi karakter di sini tuh bernama Elaine. Tapi tulisannya Elaina ya, serah ya. Yang penting dia di anime itu dipanggil Elaine. Dia tuh seorang loli yang ingin menjadi penyihir yang diakui dan sangatlah hebat. Dan dia akhirnya bersekolah ke sekolah sihir ya, sekolah sihir. Dia menjadi lulusan termuda yang luar biasa sekali. Lalu dia mencari sosok guru dan ternyata dia tidak mendapatkan guru yang dia ingin menjadi gurunya gitu. Jadi banyak sekali ahli-ahli sihir itu menolak menjadikan Elaine itu sebagai murid dia. BTW ini sinopsis ya, jangan bilang spoiler loh. Lo bilang spoiler, kita pelukannya ya kan. Lantas dari manakah dia mendapatkan guru tersebut? Akhirnya dia mendapatkan suara Kurumi lagi. Itu berarti ada yang subscribe gua dong. Iya, berarti ada yang subscribe gua. Lantas di mana dia mendapatkan guru? Gurunya itu dia dapatkan ketika dia mendengar percakapan kedua orang tuanya membicarakan salah satu penyihir yang tinggal di dalam hutan. Nah, ini di sini serunya, Jadi, kalau teman-teman itu mengatakan gue suka anime ini gara-gara kualitas visual yang bener-bener dominan, maka gue kasih tahu alur ceritanya bener-bener
gua suka banget, biarpun sebenarnya ketebak banget gitu ya. Gua nebak ini. Jadi ketika dia itu mendapatkan guru di hutan tuh tahu, oh dia ini yang jadi murid gua angkat jadi murid. Lalu nanti si guru ini bernama guru Flan, yang dimana itu menjadi guru daripada Elaine, itu seperti acuh tak acuh untuk mengajari Elaine sampai Elaine tuh habis kesabaran. Sehingga nanti Flan, sang guru itu menantang atau meminta untuk Elaine tuh bertarung untuk membuktikan kehebatannya. Dan tentu saja di situ Elaine kalah dengan telak dan melihat kehebatan sang guru, kekuatannya gitu. Tapi di satu sisi adalah di sini jalan ceritanya itu yang bener-bener gue suka, biarpun akhirnya ketebak banget tuh. Si Flan itu ada alasan dibalik kenapa dia membuat Elaine itu kehabisan kesabaran. Ketebak banget, bikin Elaine kesel, bikin ya gitu-gitu dah ya. Kayak dijadikan pembantu, jadi pesuruh doang gitu, bukan dijadikan murid. Itu tuh gua tahu ini pasti ada alasan dibaliknya. Tapi alasan yang paling menarik adalah bahwa sang guru ini itu diminta oleh sang orang tua ya. Jadi di sini gue sedikit spoiler aja. Dia nanti disuruh oleh sang orang tua. Nah, orang tuanya ini nggak ngasih alasan yang konkret kenapa dia meminta seorang penyihir untuk menjadi guru dari anaknya tersebut. Yang bisa gue tebak adalah ini karena sang ayah itu masih ragu untuk memilih guru lain gitu. Jadi dia tuh memilih seorang ahli sihir yang bener-bener cocok dan dia bener-bener kenal. Makanya dipilihlah guru Flan ini untuk menjadi guru dari anaknya. Selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya Flan sukses mengajari Elaine sehingga Elaine tuh bisa lebih hebat dari sang guru. Apakah ceritanya berakhir sampai situ? Ya, itu episode pertama, ceritanya cuma sampai situ dan diakhiri dengan Elaine yang akhirnya akan berpetualangan ke tempat-tempat yang jauh, yang dimana kita nggak bisa tahu spoilernya, karena yang bisa gue kasih tahu ke teman-teman adalah ini dari light novel ya. Dan gue belum baca light novelnya, sedih juga sih ya. Padahal kalau misalnya kayak gini mah gue pengen banget baca secepatnya nih light novel, tapi kayaknya gue nggak bakal baca gitu. Karena yang gue dapetin adalah anime ini tuh memang kuat di kekuatan visual gitu ya. Jadi seenggaknya tolong banget kalau teman-teman yang penasaran gak usah baca. Takutnya nanti terlalu menikmati visual sehingga nggak menikmati jalan cerita. Ya gue cuman sekedar ngasih tahu aja sih ya. Nggak nyuruh teman-teman jangan baca light novelnya. Tapi kalau teman-teman baca, nanti ketika teman-teman nonton animenya, teman-teman fokus di kualitas visual. Padahal kalau teman-teman fokus di visual dan alur itu jauh lebih baik lagi dan akan mendapatkan pengalaman menonton yang luar biasa. Jadi gue sudah membicarakan tentang sinopsis dan alur dari episode 1. Lantas apa sih yang gue suka? Yang gue suka sudah pasti satu, yaitu pengisi suara. Hondo Kaide adalah orang pengisi suara yang namanya baru-baru ini terangkat oleh beberapa judul anime dan dia memerankan karakter-karakter anak kecil yang lugu, ceria, dan pantang menyerah. Itu yang gue dapetin. Selain memerankan Elaine dan juga memerankan dari loli anime sebelah dan sebagainya, dan itu juga dia memerankan dengan sangat baik. Memang di sini adalah orang berbakat yang memberikan nuansa berbeda karena suara dari pengisi suara itu benar-benar hidup. Gue emang harus berpikir memang kebanyakan pengisi suara itu sukses menghidupkan karakter utama, tapi hanya karakter utama. Akhirnya pun gue pindah sedikit. Di sini ada karakter yaitu guru dari Elaine bernama Flan. Nah, Flan ini ternyata pengisi suaranya diisi oleh Hanazawa Kana. Yap, gue langsung sadar ketika dia pertama kali ngomong. Gue nggak bisa mengenalin suara dari seiyu favorit gue selain istri gue sendiri, yaitu Sora Amamiya, yaitu Hanazawa Kana. Suara Hanazawa Kana itu begitu memorable karena gue suka banget dengan Kosaki Onodera yang pengisi suaranya sama banget, bukan sama banget aja, emang iya orangnya sama. Jadi di sini adalah suara Hanazawa Kana itu memberikan yang namanya itu adalah sedikit keseruan dalam bentuk telinga teman-teman. Ya, suaranya tuh sangat lembut sehingga membuat gue tuh nggak berpikir dia karakter yang jahat, biarpun sebenarnya desain karakternya itu memang kurang cocok dengan kriteria Hanazawa Kana ya. Biasanya Hanazawa Kana tuh memerankan karakter yang lucu-lucu dan pemalu-pemalu gitu, bukan karakter-karakter yang model ara-ara seperti MILF maupun Onesan gitu ya. Tapi emang banyak sih gue lihat anime-animenya yang memang karakternya ara-ara maupun Onesan ya. Tapi gue lebih suka kalau dia memerankan karakter yang pemalu macam Kosaki Onodera. Lantas apakah dua itu aja? Itu saja bukan. Pengisi suara emang jos, visual jos, alur ketebak, tapi emang membuat kita
suka. Yang keempat ini mungkin yang jadi kemampuan teman-teman ya, itu adalah musik ya. Mungkin kebanyakan teman-teman tuh berpikir kalau anime Slice of Life itu kurang di musik, dan anime yang bener-bener kuat di musik itu rata-rata bergenre action ya. Ya, gue sudah banyak menonton anime-anime genre action, dan memang yang terbaik yang bisa gue kasih tahu ke teman-teman tuh hanyalah Shingeki no Kyojin gitu ya. Shingeki no Kyojin tuh memiliki visual musik yang bener-bener kuat banget ya, sampai kita terbawa suasana dari animenya. Dan apakah Majo no Tabi-Tabi ini sesuai ekspektasi teman-teman untuk kualitas dari musiknya? Jawabannya iya, tapi nggak sebagus anime action. Yap, gue mencari anime Slice of Life yang memiliki kuat di background musik yang menarik yang bisa membuat gue terbawa suasana itu hanyalah Nonon Biori. Kalau teman-teman nggak tahu anime Nonon Biori, silahkan tonton, dan teman-teman akan merasakan bagaimana suasana musik dan juga anime itu bersatu padu memberikan kesegaran batin yang tentram di hati teman-teman ketika nonton. Itu yang gue rasakan dari anime Majo no Tabi-Tabi, yaitu adalah background musiknya yang bener-bener memberikan gue nuansa yang sangat adem. Gue memang perlu anime-anime adem seperti ini gitu loh, karena kalau anime-anime action tuh bikin apa ya, kepikiran gitu. Tapi kalau anime-anime adem itu ditonton berapa kali semua nggak masalah gitu. Kalau anime yang bikin penasaran tuh kalau udah ditonton ya udah nggak penasaran lagi gitu kan. Jadi ya gue sebagai wibu menikmatinya ya dengan cara seperti itu. Oke. Sudah berapa lama gue bacot? Ya, oke, 11 menit ya. Berarti gue akhiri videonya sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga teman-teman kalau mau nonton, nontonlah di Muse Indonesia. Di sini gue nggak ada endorse atau sponsorin sama sekali, karena gue ingin ngasih tahu teman-teman kalau di Muse Indonesia itu ada. Karena banyak yang nanya, "Bang, ini Majo no Tabi-Tabi kapan rilis?" Bukannya udah rilis ya, kata gue. Dia nggak mau nyari di YouTube, nyarinya di fansub langganan kan, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton semua teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Insya Allah nggak gue bales, tapi gue jadikan konten ya. Itu sekian dari gue, I'm CRY, and see you next time.